Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Raidevice. Oke, jadi di video kali ini gua bakal bahas semua final form Ultraman Neogen yang didapat di movie-nya. Oke, dari sini kalian udah bisa nangkep dari series mana aja, yaitu dari Ginga sampai Ultraman Tiger ya. Tapi untuk formnya ini diambil yang mereka dapatkan di movie mereka, kayak Ultraman Ginga Victory, X Beta Spark Armor dan lain-lain. Ya kan biasanya kalau Ultraman ada movie pasti di sana ada form baru juga ya kan? Udah pasti guys, karena ya buat jualan juga ya lumayan ya kan. Tapi pas Trigger sih kemarin ya nggak ada form baru ya. Ya mungkin karena di movie Trigger nggak ada form baru makanya bayar mungkin ya. Oke dah ya, tanpa satu lagi langsung aja simak videonya. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan kali ini diharapkan kalian subscribe dulu ya. Melihat banyaknya dari kalian yang gak subscribe, gimana di sini yang subscribe cuma 8,1%, sedangkan yang tidak subscribe pada 91,9% guys. Jadi jangan lupa subscribe ya, like, share, komen juga, supaya bisa membantu channel ini bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Thanks buat kalian yang udah subscribe. Oke, sebenarnya nih kontennya buat seru-seruan aja sih ya. Ya daripada nggak ada video ya kan. Nanti 1 minggu pula ya kan gak upload. Dan dari sini kalian ya pasti udah bisa nebak lah ya apa-apa aja formnya ya. Intinya Ultraman Ginga Victory sampai Ultraman Raiga lah ya. Dan gua juga bakal bahas sampai tuntas dari desain, nama, power, dan juga kekurangan. Ya jadi videonya mungkin bisa lama nih ya, mungkin ya. Tapi tetap simak terus videonya. Yang pertama, Ultraman Ginga Victory. Oke, untuk Ultraman Ginga Victory ini pastinya kalian udah tahu kalau ini adalah gabungan antara Ultraman Ginga dan juga Ultraman Victory. Ultraman Ginga Victory ini debut di movie Ultraman Ginga S yang berjudul Showdown the 10 Ultra Warriors. Dimana di sini menampilkan Ultraman era Heisei fase 1 dari 3 sampai 0 plus Ultraman Ginga dan juga Ultraman Victory. Ya pokoknya ini movie fan service parah lah ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari desainnya. Untuk dari desain di sini sih bisa dibilang simple lah ya. Dan juga di sini nggak melupakan ciri khas dari Ginga, yaitu kristalnya. Dimana di sini juga ditambahkan dengan ya bentuk yang sedikit berbeda dan juga warna birunya agak gelap. Selain Ginga, kesan Victory-nya juga pasti ada, yaitu ada di bagian dekat dengan kristal Ginga itu lah guys ya. Dan di bawah color timer yang kelihatan banget itu berhuruf V. Dan untuk warna di sini kombinasi warna hitam, silver dan juga merah. Untuk desain sih gue ya lumayan lah ya. Cuman ya ada sedikit yang kurang seret kalau dari gue. Ya bakalan kita bahas di kekurangannya nanti. Lanjut kita ke nama. Kalau dari namanya ini pasti kalian tahu lah ya, Ginga Victory. Ya jelas ini gabungan antara Ultraman Ginga dan juga Ultraman Victory. Ya tinggal digabungin aja. Ya simpel, padat dan jelas ya guys ya. Next ke power. Untuk power di sini juga lumayan spesial lah ya. Dimana Ultraman Ginga Victory ini bisa memakai jurus-jurus Ultraman tertentu. Ya kayak Ginga Stream juga. Tapi Ginga Victory ini dari Ultraman Heisei, sedangkan yang Ginga Stream itu dari Ultraman Showa. Ya pokoknya mantap lah ya. Lanjut ke kekurangannya. Ya untuk kekurangannya sih kalau dari gua itu ada di kombinasi warnanya. Yang dimana kalau menurut gua ya agak gepas aja gitu ya. Hitam, merah, silver gitu ya kalau menurut gue ya agak gak pas aja. Apalagi hitam yang jadi dominan, sedangkan merah yang jadi corak. Jadi kalau menurut gue ya agak kurang sih ya dari kombinasi warnanya ini. Kalau menurut gue ya. Tapi kalau dari kalian gimana? Yang kedua, Ultraman X Exit X Beta Spark Armor. Panjang bet namanya ya. Jadi Ultraman X Exit X Beta Spark Armor ini debut di movie Ultraman X yang berjudul Here Come Our Ultraman. Dimana juga di sana munculnya Ultraman Embah dan juga Ultraman Senjata Umat, tidak lain dari 3. Oke, langsung aja kita ke desainnya. Untuk inner suit-nya ini menggunakan form Exit X, makanya namanya ada Exit X-nya juga. Karena ini menggunakan body dari Exit X, cuman yang ditambahin armor. Jadi untuk armornya di sini adalah campuran dari Ultraman Embah dan juga Ultraman 3.
Makanya di bagian kiri itu ada bagian corak dari Ultraman 3 dan kanan bagian corak dari Mbah. Armornya ini juga berwarna emas dan silver. Ya udah, dua warna itu aja. Ada lagi warna biru untuk bagian color timer. Ya bagus-bagus aja sih kalau menurut gue ya. Warnanya juga ya nggak warna-warni, makanya the best. Lanjut ke nama. Untuk dari segi nama ini bisa dibilang juga gabungan Beta Spark Armor, dimana ini juga merupakan gabungan dari nama alat berubah dari Mbah dan juga 3. Dimana tadi kekuatannya juga gabungan Mbah dan 3 ya kan. Jadi nama formnya juga nggak jauh-jauh dari sana. Jadi nama Beta itu mengambil dari nama alat berubah dari Ultraman Mbah, yakni Beta Capsule. Makanya bentuknya juga ya lonjong gitu ya. Ya hampir kayak Beta Capsule lah ya. Dan Spark ya jelas ini dari Sparklets, udah jelas guys. Apalagi bentuknya ya udah kelihatan banget karena ada bagian corak emas yang biasanya ada di dadanya Ultraman 3. Ya itu udah dari ciri khas Sparklets lah ya. Lanjut ke power. Untuk power di sini kalau menurut gua ya kayak biasa aja sih kalau menurut gua ya. Karena juga di sini untuk jurus-jurusnya ngambil dari alat perubahan buat berubah jadi X Beta Spark Armor. Ya itu yang kayak Beta Capsule sama Spark Lance itu ya. Dan itu kan bisa digabung dan ya bisa jadi pedang dan ya bisa juga bisa diubah menjadi panah atau busur. Terus ya udah. Jadi menurut gue dari segi power sih ya biasa-biasa aja sih kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue, kalau dari kalian gimana guys? Next ke kekurangannya. Untuk kekurangannya sih gue bingung ya. Apaan ya kan? Soalnya dilihat-lihat ya kayak bagus-bagus aja. Tapi mungkin kalau dari gue mungkin size armornya aja sih ya. Yang dimana kalau dilihat-lihat itu kayak besar banget gak sih? Jadi ya kayak sedikit terasa ganggu aja. Plus juga itu yang jadi sweet aktornya nggak keberatan kah? Tapi ya mungkin aja kalau lagi syuting-syuting armor yang dipakai itu ya armornya yang ringan-ringan gitu lah ya. Ya mungkin itu ya kekurangannya terlalu besar guys. Cuman ya nggak usah terlalu dipikirin gimana banget. Soalnya ya cuman kekurangan yang kecil aja lah ya. Yang ketiga, Ultraman Orb Trinity. Nah, ini udah gua pernah bahas nih ya di video sebelumnya, pas di video bahas 7 form Ultraman terkeren tepatnya ya. Tapi ya di sini bakal gua bahas lagi, tapi ya mungkin ada sedikit yang gua tambahin ya. Oke, jadi Ultraman Orb Trinity ini debut di movie Ultraman Orb yang berjudul Let Me Borrow the Power of Bonds. Dimana juga diselang komiknya 3 Ultraman pertama di Neo Generation, yaitu Giga, Victory, dan juga X. Plus Zero juga sempat numpang lewat di sana sama bapaknya yaitu Seven. Oke, kita gaskan aja langsung ke desainnya. Seperti yang gue bilang, inner suite dari Orb Trinity ini adalah repaint dari Orb Origin. Makanya terlihat di sini inner suite itu dominan hitam. Tapi untuk coraknya di sini sedikit dirubah dan ditambahkan armor di bagian dada, bahu, tangan, dan juga kaki. Bagian kepala juga ditambahin sedikit aksesoris baru. Dan kalau menurut gue sih ya Orb Trinity ini keren sih ya. Ya emang terlihat simpel aja, cuma dilihat ya keren aja guys. Apalagi pas Orb Slasher-nya belum dicabut gitu ya. Itu keren sih kalau menurut gue ya. Selain itu di sini juga nggak melupakan ciri khas dari Ultraman Ginga dan juga Ultraman Victory, yang dimana bagian kayak kristal menyala gitu masih ada. Itu di tangannya dan juga di kakinya. Tapi mungkin ini lebih ke Victory ya, karena warnanya kuning gitu. Ginga mungkin yang di kepala itu kali ya. Ya bukan kristal sih, tapi bentuknya hampir mirip kayak kristal Ginga gitu. Dan kalau dari X itu mungkin bagian yang kayak di bahunya si Orb Trinity, dan pasnya di bagian telinganya ya, dimana kayak headset itu the best lah ya. Lanjut ke nama. Untuk nama yaitu Trinity. Nama Trinity diambil pasti karena form ini merupakan fusion 3 Ultraman sekaligus, yaitu Ultraman Ginga, Ultraman Victory, dan juga Ultraman X. Jadi ya namanya Orb Trinity ya kan, 3 atau 3. Ya udah gua bahas juga di bahas 7 form kemarin. Lanjut ke power. Nah kalau ini kemarin belum gua pernah bahas, karena yang menurut gua ya kemarin itu powernya si Orb Trinity ini tuh ya tergolong biasa aja. Tapi di sini bakalan gua bahas karena di sini semuanya bakalan gua bahas tuntas. Jadi untuk power Orb Trinity itu dapat sebuah senjata yang namanya Orb Slasher, dimana juga senjata ini fungsinya hampir sama kayak X Langer yang caranya digesek gitu. Dan dia pastinya juga digunakan buat ngejurus dan juga nge-finishing.
Next ke kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya sih ya jelas tidak ada guys. Ya kayak di video kemarin juga. Asli guys, bingung apa kekurangannya gitu ya. Cuman di video kemarin juga ada yang komen, katanya kalau menurut gua kekurangannya karena repaint bang. Iya sip, itu ada yang komen. Nah itu jelas dari pendapat dia juga. Kalau dari gua ya tadi ya nggak ada ya kan. Ya keren-keren aja sih kalau dari gua ya. Kalau dari kalian gimana guys? Yang keempat, Ultraman Cheat Ultimate Final. Ultraman Cheat Ultimate Final ini debut di movie Ultraman Kid yang berjudul Connect Devices. Yang dimana di movie itu juga Kuronegai atau Ultraman Orb comeback. Ya itu udah pasti lah ya. Karena ya movie Ultraman zaman sekarang itu ya pastinya movie-nya ada crossover-nya juga. Selain Orb ada juga Juggler dan juga anak Diamond. Dan from Ultraman Kid Ultimate Final ini berubah menggunakan Giga Finalizer yang mirip dengan Giga Battleizer. Dan mantapnya lagi, from Kid Ultimate Final ini tidak menggunakan konsep fusion lagi, melainkan murni dari Kid itu sendiri ya guys ya. Ya bersyukur lah ya waktu itu, karena ya dua series Ultraman berturut-turut ya konsepnya fusion terus ya kan. Jadi ya ada from Ultimate Final ini ya bersyukur lah kalian ya. Jadi langsung aja kita ke desainnya. Jadi untuk desainnya di sini didominasi dengan warna silver, abu-abu gelap dan juga merah ke orange gitu lah ya. Untuk bentuk mata ya masih kayak biasanya, yaitu yang kayak Belial dan berwarna biru. Color timer juga masih sama, tapi di bagian kepala di sini nih ditambahkan jambol gitu ya. Ya kalau menurut gue sih ya lumayan bagus lah ya, lumayan. Tapi ada yang kurang kalau menurut gue ya. Apakah itu? Kita bahas di kekurangannya nanti. Next ke nama. Untuk nama di sini yaitu Ultimate Final. Gua agak kurang tahu nih ya. Namanya ini merujuk kemana? Tapi kalau dari gua mungkin ini teori gua aja ya. Jadi mungkin aja nama Final Form ini diambil karena form ini adalah Final Form yang sebenarnya dari Kid. Dan Ultimate ini mungkin aja karena form ini bisa dibilang kayak extra formnya gitu lah ya. Cuman diubah jadi Ultimate. Kan seperti yang kita tahu, final form dari Kid itu adalah Ultraman Cheat Royal Mega Master. Jadi ya, form ini bisa dibilang jadi extra formnya si Kid. Dan ya jadilah Ultraman Kid Ultimate Final. Untuk power, di sini ya kalau dari gua sih tergolong ya biasa aja lah ya. Dimana kebanyakan jurus di sini ngambil dari Giga Finalizer. Ya kayak Giga Crescent Final dan lain-lain. Ada juga jurus kosen baru buat si Kid Ultimate Final ini, yaitu Wrecking Nova. Ya kalau menurut gua sih ya ini ya biasa-biasa aja. Tapi kalau dari kalian gimana guys? Lanjut ke kekurangannya. Nah untuk kekurangannya ini ada di bagian warna. Dimana seperti yang gue bilang tadi, warna dari Kid Ultimate Final ini didominasi dengan warna silver, abu-abu gelap dan merah ke orange gitu. Nah sebenarnya sih ya bagus-bagus aja lah ya. Cuman yang gue agak kurang itu warna merah ke orange nya. Karena menurut gue ya agak gimana gitu ya. Sama warna orange. Tapi ini kalau menurut gue ya. Tapi kalau dari kalian gimana guys? Silahkan aja komen di kolom komentar. Yang kelima, Ultraman Group. Oke, untuk Ultraman Group ini pastinya adalah gabungan antara Ultraman Rosso, Ultraman Blue dan juga Ultrawoman Grigio. Selain itu, Ultraman Group ini debut di movie Ultraman Group Select the Crystal of the Bond, yang dimana disitu juga menjadi komiknya Asakura Riku atau Ultraman Kid dan awal debut dari Ultraman Torigia. Jadi langsung aja kita ke desainnya. Untuk desain sih ini bisa dibilang tergolong simple lah ya. Dimana untuk warna di sini dominan hitam dengan corak silver. Dan juga di bagian-bagian tertentu diberi armor kayak di tangan, kaki, dada dan juga bahu. Yang dimana itu warna campuran antara Rosso, Blue dan juga Grigio. Dan di bagian kepala juga ditambahkan kayak bagian runcing-runcing gitu dengan warna merah, biru dan juga coklat kemasan gitu lah ya. Jadi kalau dari gua sih form ini lumayan keren lah ya. Karena kan warna Ultraman yang difusion itu 3 Ultraman sekaligus, yaitu Rosso, Blue dan juga Grigio yang mereka berwarna merah, biru dan juga coklat keemasan. Jelas itu banyak dan bisa aja warnanya warna-warni ya kan. Dan mungkin supaya menghindari warnanya jadi pelangi, makanya form ini juga simple. Mungkin ya. Next ke nama. Untuk nama yaitu grup. Ya ini pastinya nama gabungan antara Rosso, Blue dan juga Grigio.
Ru itu dari Rosso, B dari Blue, dan G dari Grigio. Sebenarnya sih cuma ditambahin G aja ya. Kan awalnya final form Ultraman Rosso dan Blue juga itu adalah gabungan ya kan, yang menjadi Ultraman Rup. Dan pas gabungan sama Grigio, namanya itu ditambah jadi ada huruf G nya, dan dia jadilah Group. Next ke power. Ya untuk power sih kalau menurut gue ya agak biasa aja sih ya. Dimana ini sebagian jurusnya ngambil dari huruf Korin, terus ada juga yang alami dari Ultraman itu sendiri. Dan untuk kosennya ada grouping kosen. Ya udah itu aja. Ya makanya menurut gua biasa-biasa aja untuk jurusnya ini ya. Kekurangan. Kekurangan apa ya? Asli gue bingung. Oh iya, mungkin kemunculan pertamanya dia. Ya kalian tahu lah ya, dimana kemunculan pertama dari Ultraman Group ini yaitu di movie-nya. Ultraman Group ini tuh pakai CGI. Aduh, sumpah wah ngeliat Ultraman full CGI agak gimana gitu ya kan. Untung aja kualitas CGI-nya the best ya kan. Plus juga untung aja waktu itu yang jadi direkturnya buat movie tersebut adalah Koichi Sakamoto. Jadi dia terselamatkan lah ya. Tapi pas dia cara presskan movie-nya, kostumnya udah ada loh ya. Ya atau ya mungkin pas proses syuting ada yang belum siap mungkin ya. Karena mau cepet-cepet ya, jadi ya terpaksa pakai CGI. Ya itu cuma teori selewat gua aja ya. Jadi ya buat kekurangannya mungkin itu sih ya. Awal kemunculannya yang pakai CGI. Dimana kan juga ini menjadi kemunculan pertama Ultraman baru. Tapi kok kayak pakai CGI ya kan? Jelas pasti berasa kurang. Tapi ya selama yang ngedirect Koichi Sakamoto ya nggak perlu diragukan lagi sih ya. Terselamatkan. Yang keenam, Ultraman Reiga. Udah lama nih video ya. Ya tetap semangat ya nontonnya. Ini yang terakhir guys. Oke, jadi Ultraman Reiga ini adalah gabungan 11 Ultraman sekaligus, yaitu Ultraman Ginga, Victory, X, Orb, Git, Rosso, Blue, Grigio, Taiga, Titus, dan Fuma. Yang di fusion banyak banget ya kan. Dan Ultraman Reiga ini debut di movie Ultraman Taiga New Generation Climax, yang dimana di situ Ultraman Ginga sampai Ultraman Rose semuanya balik, plus sama Human Hostnya. Pokoknya ini movie the best tuh ya. Oke, langsung aja kita ke desainnya. Untuk desain di sini didominasi dengan warna merah, hitam, silver, biru di beberapa bagian, dan emas di bagian armor. Ya kalau menurut gua sih Ultraman Reiga ini ya keren sih ya. Walaupun gak banyak ditampilin unsur-unsur Ultraman yang di fusion, tapi ya dari segi desain ini ya udah the best lah ya. Dan untuk Ultraman Reiga ini pastinya adalah Ultraman yang dengan entitas baru. Walaupun ya dari muka itu terlihat Taiga banget, tapi ini adalah Ultraman entitas baru. Lanjut ke nama. Untuk nama yaitu Reiga. Ya gue agak bingung sih ya, namanya ini merujuk kemana atau diambilnya dari mana. Bingung guys. Reiga, nama Taiga, cuman tanya dihilangin, jadi ditambahin re. Jadi ya Reiga. Ya udah sebab padat dan jelas. Tapi kalau dari kalian ada yang tahu asal usul nama Reiga ini ya bisa kalian tulis di kolom komentar. Next ke power. Untuk power di sini lumayan lah ya. Dimana ngejurus juga bisa pakai gelang gitu dengan bentuk kayak arbornya Reiga. Dan juga untuk jurus kosen itu ada Reiga Ultimate Blaster. Ya udah itu aja. Ya bisa dibilang hampir mirip ke arah biasa aja lah ya. Cuman ya untuk berdamage apa enggak ya jelas ini berdamage banget guys. Lanjut ke kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya ini ya gua nggak tahu guys. Asli ya pusing bikin kekurangannya. Karena ya kalau menurut gua ya nggak ada kekurangannya. Dilihat-lihat ya bagus dan kece aja. Tapi kalau kalian punya kekurangan sesuai dengan pendapat kalian, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke guys, itu dia ke-6 form Ultraman New Generation yang didapat di movie-nya masing-masing. Gimana menurut kalian? Ya di video ini asli ya lama bener dah ya. Dan untuk yang mana aja yang paling keren kalau menurut gua ya, kalau menurut gua sih nomor 1 si Reiga sih ya. Ya nomor 1 Reiga kalau menurut gua. Nomor 2 Orb Trinity, dan yang ketiga ya boleh lah tuh ya si X Beta Spark Armor. Tapi itu kalau dari gua ya. Jadi kalau dari kalian gimana guys? Silahkan aja kalian komen di kolom komentar.
Oke guys, jadi jangan lupa like, share, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Rai Revise. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar. Dan jika yang kalian ingin request, silahkan ditulis di kolom komentar atau DM gua di Instagram. Oke guys, see you next again in Ultraman World. Bye bye.